Di sini saya Sri Laili Anissa, NPM 1948811044, di mana saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Bangkalan, di mana saya di sini untuk memenuhi tugas UAS ujian akhir semester mata kuliah Matematika kelas rendah, di mana saya diberikan tugas untuk menjelaskan tentang media pembelajaran, di mana materinya yaitu tentang pecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memasuki materi pembelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, sebelum memasuki materi pembelajaran, Ibu akan menanyakan apakah ada yang tidak masuk hari ini anak-anak. Oh, karena hari ini hadir semua, Ibu akan langsung masuk ke materi ya. Nah, materi hari ini berbeda dengan materi-materi sebelumnya. Kenapa? Karena hari ini Ibu menggunakan sebuah media pembelajaran agar kalian di sini tidak merasakan jenuh, bosan, dan lain sebagainya. Dengan adanya media pembelajaran ini, kalian tuh akan lebih termotivasi, lebih menarik dalam proses pembelajaran. Nah, oke, sekarang Ibu akan membahas tentang materi pecahan. Nah, oke anak-anak, silakan simak papan tulis yang ada di belakangnya Ibu. Perhatikan ya anak-anak. Nah, di sini pecahan. Kalian kan belum tahu apa sih itu pecahan. Nah, bilangan pecahan merupakan satu kelompok bilangan dengan bentuk A per B. Nah, di mana A dan B merupakan bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Nah, di mana bilangan pecahan itu terdiri dari A per B. Nah, A per B di sini, A di sini yaitu pembilang, dan B di sini yaitu penyebut. Nah, setelah kita tahu pengertian tentang bilangan pecahan, intinya bilangan pecahan yaitu bentuknya seperti di sini, A per B. Namun bilangan pecahan itu tidak hanya A per B. Nah, Ibu akan menjelaskan beberapa macam-macam tentang bilangan pecahan. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Nah, seperti ini yaitu merupakan pecahan biasa. Terus yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Dan yang terakhir yaitu pecahan sembilan. Namun, Ibu tidak akan menjelaskan keempat-empatnya. Ibu hanya fokus dengan pecahan biasa. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pecahan biasa itu tentang apa. Pecahan biasa di sini Ibu akan menjelaskan fokus ke penjumlahan tentang pecahan. Pecahan yang senilai, pecahan yang penyebutnya sama, dan pecahan penyebutnya tidak sama. Nah, setelah itu anak-anak kita akan menyimak ke media pembelajaran yang ada di sebelahnya Ibu. Nah, mungkin kalian semua itu apa sih itu Ibu, apa sih itu media Ibu. Nah, tadi kan Ibu telah menyebutkan media pembelajaran yaitu salah satu alat untuk menerapkan proses pembelajaran itu lebih mudah, lebih menarik. Mungkin untuk anak-anak sekalian kan baru pertama kali mungkin yang melihat. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah media pembelajaran di mana media pembelajaran ini memiliki nama loh anak-anak. Nah, namanya itu apa? Ada yang bisa baca? Nah, benar sekali. Nah, media pembelajaran di sini namanya yaitu pizza pecahan. Nah, kalian mungkin untuk pizza mengenal ya. Apa sih itu pizza? Mungkin kalian tuh sudah pernah memakannya, terus mengkonsumsinya. Nah, sekarang kita masuk ke materi pecahan. Nah, di sini Ibu itu memiliki 2 pizza. Nah, di mana 2 pizza ini akan dipotong menjadi sama. Nah, untuk yang pizza pertama ini akan dipotong menjadi sama, yaitu dipotong menjadi 4 bagian. Nah, sedangkan kenapa kok dijadi 4 bagian? Nah, karena satu bagian ini akan diberikan misalnya
Di sini ada Rina dan Reno. Nah, Rina ini mendapatkan satu potongan pizza. Nah, jadi di sini kalau dibentukkan dalam pecahan itu menjadi 1/4. Nah, sedangkan Reno mendapatkan 2 potong pizza. Nah, jadi bentuk pecahannya seperti menjadi 2/4. Nah, ketika kita memiliki pecahan yang penyebutnya sama. Nah, kan tadi kalau pecahan itu kan terdiri dari pembilang dan penyebut. Kalau yang di atas itu pembilang dan yang di bawah itu penyebut. Karena ini penyebutnya sama, kita tinggal menjumlahkan yang ada di atas. Nah, kita mau misalnya jumlahkan potongan pizza tersebut. Nah, kita akan rubah ya tandanya. Kita rubah menjadi tambah penjumlahan. Nah, setelah itu kita kan sudah tahu. Nah, syarat untuk bisa menghitung pecahan yaitu yang pertama penyebutnya harus sama. Nah, karena di sini penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilang sama pembilangnya. Nah, di sini kan ada, sudah jelas ya. Di sini ada 1/4 ditambah 2/4. Nah, 1 tambah 2 itu menghasilkan 3. Menghasilkan berapa anak-anak? 3/4. Nah, di sini kita akan menghitung hanya jumlah 3. Karena di sini 1 tambah 2 menjadi 3. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena ada 8 kan yang digunakan hanya 3. Kita tinggal memisahkan saja. Nah, jadi menjadi 3 potong pizza. Jadi 1/4 ditambah 2/4 menghasilkan 3/4. Nah, bagaimana Ibu jika penyebutnya tidak sama? Nah, baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan bagaimana jika penyebut pecahan itu tidak sama. Nah, kita simak di depan anak-anak. Nah, misal ini ada contoh ya. Di sini ada 2 pizza lagi, di mana 2 pizza ini dipotong, yang pertama itu dipotong menjadi 4 bagian dan dibagikan ke 1 orang menjadi 1/4. Sedangkan yang di bawah sini dipotong menjadi 6 bagian dan dibagikan ke 2 orang. Jadi bentuk pecahannya di sini menjadi 2/6. Nah, tadi kan kalau penyebutnya sama, itu kan tinggal menambahkan pembilangnya saja. 1 tambah 2. Nah, syarat yang pertama yaitu karena ini bentuk penyebutnya tidak sama, jadi kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Oke. Di sini ini apa Ibu? Ini apa Ibu? Ini apa Ibu? Kok ada kotak-kotak? Nah, di sini kotak-kotak di sini akan menjelaskan bagaimana cara menghitung pecahan yang penyebutnya tidak sama. Oke. Tahap yang pertama, oke kita buka ya anak-anak. Nah, tahap yang pertama menyamakan penyebut. Nah, tadi kan kalian sudah tahu bahwa yang di bawah ini merupakan penyebut, yang di atas merupakan pembilang. Oke, masuk ke tahap yang kedua. Oke, kita buka ya anak-anak. Nah, tahap yang kedua yaitu mencari KPK dari kedua bilangan tersebut. Nah, kedua bilangan tersebut itu yang mana Ibu? Nah, kedua bilangan tersebut yaitu mencari KPK dari 4 dan 6. Karena kenapa? Karena penyebutnya tidak sama. Oke, tahap yang ketiga yaitu setelah menyamakan penyebut lalu bisa dihitung bilangan pecahan tersebut. Nah, sekarang kan tadi tahap yang kedua itu yaitu mencari KPK dari kedua bilangan tersebut. Nah, Ibu sekarang akan menjelaskan bagaimana cara mencari KPK. Nah, di sini ada kotak lagi. Nah, di sini ada bacaan cara mencari KPK. Nah, kalian kan belum tahu
cara mencari KPK yaitu dengan cara membagi bilangan prima. Bilangan prima yaitu bilangan yang hanya bisa dibagikan bilangan itu sendiri. Nah, bilangan prima itu terdiri dari apa, anak-anak? Oke, kita buka sekarang. Bilangan prima itu terdiri dari angka 2, 3, 5, 7, 9, dan sebagainya. Nah, karena di sini ada yang mencari KPK-nya yaitu 4 dan 6, sekarang kita cari dari angka KPK 4. Nah, 4 itu bisa dibagi dengan bilangan prima yaitu 2 kali 2. Terus yang 6 yaitu 2 kali 3. Jadi hasilnya 6. Nah, di sini 4 itu menghasilkan bilangan 2 pangkat 2 dan 6 menghasilkan 2 kali 3. Nah, KPK dari 4 dan 6 yaitu karena KPK itu ini kan 4 kali 3. Kenapa kok 4 kali 3? Karena 4 di sini menghasilkan 2 pangkat 2 dan 6 menghasilkan 2 kali 3. Nah, untuk mencari KPK itu cari bilangan yang sama dan memilih yang paling besar pangkatnya dan sisanya itu ditulis. Nah, di sini kan ada 2 pangkat 2, ada 2, ada kali 3. Nah, di sini 2 ini kan sama. Karena ini mencari pangkat yang paling terbesar, kita tulis 2 pangkat 2. Sisanya kita kalikan dan kita tulis. Nah, sisanya itu kan 3. Jadi, 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2 yaitu 4. Dan kali 3 sama dengan 12. Jadi, KPK dari 4 dan 6 yaitu 12. Jadi, penyebut yang harus disamakan dengan 12 karena KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Nah, setelah kita menemukan penyebutnya telah sama, kita langsung masuk ke jawabannya. Nah, di sini Ibu sudah ada bagaimana menjawabnya. Nah, setelah menyamakan penyebut, lalu langsung dihitung untuk menemukan hasilnya dengan cara berikut. Yang pertama, KPK per penyebut dikali pembilang. Nah, di sini maksudnya KPK tadi kan soalnya 1/4 tambah 2/6. KPK-nya di sini 12, penyebutnya di sini 12 dikalikan pembilangnya. Nah, pembilang di sini kan angka 1. Jadi di sini menghasilkan 12 kali terus ditambah 12 dikali 2 per 12. Terus di sini menghasilkan cara menghitungnya di sini 12 dibagi 4 itu menghasilkan 3 dikalikan 1 yaitu menghasilkan 3. Terus sedangkan yang di sini 12 dibagi 6 dikalikan 12 dibagi 6 yaitu 2. Dikalikan 2 menghasilkan 4 per 12 karena tadi KPK-nya 12. Jadi tinggal kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Sehingga kita menghasilkan 3 tambah 4 per 12 menghasilkan 7 per 12. Jadi hasil pecahan tersebut adalah 7 per 12. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak sekalian. Kalau memang tidak ada pertanyaan, materi hari ini Ibu tutup. Semoga materi yang hari ini kalian dapat semoga bermanfaat. Jika ada perkataan Ibu yang kurang berkenan dalam kalian, mungkin kalian malu untuk bertanya di sini, bisa bertanya di luar mata pelajaran. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.